Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Prawira Subagja. Saya dari kelas 7B reguler B manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangsa pasar. Mungkin saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Pangsa pasar adalah sebuah strategi pemasaran yang mencangkup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil, diantaranya konsumen, bisnis, ataupun negara yang mempunyai kebutuhan umum atau sebuah kepentingan dan memiliki prioritas, dan kemudian merancang sebuah strategi untuk menjadikan sasaran. Biasanya pangsa pasar digunakan untuk menganalisa target pasar sebuah produk yang tergantung pada permintaan yang spesifik dan sesuai dengan segmentasi produk. Mungkin dari segmentasi pasar juga ada beberapa segmentasi yang berkaitan dengan pangsa pasar, yaitu satu, ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini biasanya yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap konsumen pada sebuah wilayah yang cenderung menggunakan produk tertentu berdasarkan wilayahnya tersendiri. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Segmentasi yang berdasarkan usia, gender, agama, suku. Bisa juga berdasarkan manfaat dari layanan ataupun produk yang diberikan. Manfaatnya juga akan berbeda sesuai dengan klarifikasi dari konsumennya. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Segmentasi yang paling berpengaruh dalam kegiatan pangsa pasar karena berkaitan dengan gaya hidup di zaman saat ini. Ketika suatu barang menjadi trending, maka akan diikuti oleh semua kalangan. Kemudian ada segmentasi oleh manfaat. Segmentasi ini biasanya berjalan sesuai dengan manfaat yang diinginkan oleh pengguna atau customer, sesuai dengan kebutuhan mereka. Segmentasi sesekali. Segmentasi sesekali ini biasanya mempertimbangkan kelas pelanggan baik, bawah, menengah maupun atas. Misalkan dengan memberikan minuman bersoda di dalam sebuah pesta, itu kan biasanya orang-orang yang memiliki gaya hidupnya di kalangan atas gitu kan. Kalau misalkan yang biasa-biasa aja mungkin bisa dengan air mineral ataupun berbagainya. Kemudian ada segmentasi budaya. Segmentasi budaya digunakan untuk mengklarifikasi pangsa pasar berdasarkan budaya, karena budaya adalah hal yang sangat kuat dari sebuah perilaku pelanggan dan dipakai untuk meningkatkan pengetahuan konsumen dengan model prediksi. Dan banyak pun sekarang kan bisa diprediksi melalui berbagai macam cara sesuai dengan budaya-budayanya masing-masing. Kemudian ada segmentasi dari perilaku. Segmentasi yang satu ini mungkin mengukur dengan tingkah laku pelanggan dan diukur dari satu, loyalitas dan pengetahuan sikap ataupun tanggapan mengenai sebuah produk. Banyak pemasar yang menggunakan metode ini karena perilaku atau sikap adalah langkah pertama membangun pangsa pasar. Mungkin itu untuk segmentasinya bisa dicontohkan dengan contoh kasus seperti ini. Sebuah perusahaan mobil Toyota ingin membuka cabang baru, misalkan ada di wilayah Kota Garut. Di wilayah Kota Garut sangat cocok untuk diadakannya perusahaan mobil tersebut karena dari segmentasinya pun sudah termasuk dari geografis, demografis, psikografis, manfaat, dan segmentasi yang lainnya sudah masuk di Kabupaten Garut. Dan pemasarannya pun akan lebih mudah karena saingan dengan produk lain itu bisa diminimalisir dengan harga mobil tersebut di Toyota yang menawarkan harga yang lebih murah, agar masyarakat pun bisa membeli mobil yang bermerek Toyota. Dikarenakan mungkin dari segi kebutuhan, terus dari segi fasilitas yang dimiliki oleh mobil tersebut, dan harganya sangat terjangkau oleh masyarakat menengah, apalagi mungkin untuk masyarakat yang mungkin yang kalangan atas gitu kan, bisa mampu lah untuk membeli produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dan segmentasi pasarnya pun mereka melakukan strategi memberikan informasi jangkauan luas wilayah Garut bahwa Toyota membuka perusahaan baru di wilayah kota Garut dan menawarkan harga-harga yang cukup murah dan terjangkau oleh masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Mungkin seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.